Ya, sorry keputus tadi karena memang durasinya hanya 10 menit. Saya sambung ke bagian ini ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, di bagian berikut ini adalah what is the hazard and nearness observation? Apa sih bahaya dan observasi itu? Nah, di sini kita lihat bahaya, identifikasi bahaya itu kayak semacam kalau kita di Iradisi Cikarang di ISO 5001, kita itu ada hajat identification. Karena Iradisi itu singkatan pertama adalah hajat identification. Yang bahaya yang diidentifikasi adalah pertama ada can the workers sleep, trip and fall. Nah, jadi apakah karyawan bisa terpleset, tersandung dan jatuh? Nah, ini jadi kita diarahkan untuk melihat potensi bahaya. Nah, kalau di sini sih sebentar saya munculin dulu flashernya. Nah, kalau di sini adalah bahaya adalah kondisi yang tidak aman yang dapat menyebabkan cedera, kerusakan, kerugian. Nah, jadi kalau karyawan bisa saja terjatuh, bisa kesandung, bisa uh, kepleset gitu ya, bisa aja karena akibat dari lantai yang tidak sama ya, ketinggiannya beda gitu kan. Terus uh, ladder atau tangga atau alat pekerjaan kita yang tidak sempurna karena ada kerusakan ya. Jadi itu yang bisa diobservasi. Nah, itu salah satu contohnya ya. Di sini juga ada does the job design contribute to occur injury. Jadi desain pekerjaan SOP yang memaksa untuk melakukan itu tapi karyawan tidak nyaman itu pun bisa memicu cedera ya. Lalu do environmental condition treat the workers healthy and safe. Jadi seperti poor housekeeping ya. Jadi tata letak di gudang itu karena jelek sekali, barang di mana-mana, tidak menggunakan konsep 5S ya, tidak bersih, tidak bersih, tapi itu pun memicu terjadinya kecelakaan atau bahaya ya. Nah, what is the hazard and nearness observasi? Ya. Kembali ditanya ini, di sini observasi adalah observasi yang terencana dan tidak terencana. Lalu observasi juga ada observasi yang positif dan negatif. Jadi kalau kita buka aplikasi itu, jadi di situ setelah kita mengisi nama, mengisi bagian kita, mengisi site kita di mana kita bekerja, di cabang mana kita bekerja, lalu di situ nanti ada observasi itu, observasi yang positif behavior atau kebiasaan baik atau kesan baik, dan negatif behavior. Kalau negatif behavior adalah kesan negatif, kesan jelek ya. Contoh, kalau positif behavior itu semua CCTV misalnya hari ini saya mengobservasi pada saat sudah isi semua nama saya, nama telepon, uh, saya bekerja di mana, sudah saya isi semua, lalu saya mengisi juga positif behavior, saya akan isi CCTV berjalan merekod dengan baik, CCTV bekerja dengan baik, akses bekerja dengan baik, intruder bekerja dengan baik, itu pun harus diisi sehingga nanti kita punya database observasi dengan baik ya. Artinya kalau situasi itu aman dan tidak ada bahaya, berarti ada positif dong, kondisinya bagus, isi kondisi bagus, itu adalah observasi ya. Jadi teman-teman bisa mengisi observasi baik itu observasi bersifat negatif maupun observasi bersifat positif. Lalu kalau kita lihat gambar ini, ya, di sini terlihat, hai, tunggu sebentar, the ladder is broken, tangganya rusak. Di sini terlihat tangganya rusak seperti ini. Jadi kalau kita bekerja dengan tangga rusak, potensi kecelakaannya bisa bercelaka terhadap tangan kita,
lalu tangan kita diperban atau dijahit, lalu tangan kita bisa aja patah, cedera, sehingga kita tidak bisa melakukan pekerjaan di kantor, dan atau kita cedera sambil bekerja, lalu yang paling fatal adalah meninggoy, ya, atau patah di gitu. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Safety needs observasi. Apa sih safety observasi itu? Nah, di sini safety observasi adalah laporan tentang insiden yang hampir menyebabkan kecelakaan. Ya, tetapi untungnya tidak terjadi. Yang disoroti potensi bahaya sebelum menyebabkan kecelakaan sebenarnya. Jadi kita sebelum kita kalau kita tidak angkat potensi bahaya itu, kalau kita tidak minta dirapihin, dibenerin, diperbaiki, ya kita laporkan ke atasan dan kita minta perbaiki oleh teman-teman yang memang bertugas untuk menghilangkan hazard itu, maka itu akan berpotensi sebagai kecelakaan. Ya. Nah, dengan melakukan observasi, paling tidak kita akan aware, paling tidak kita menginformasikan sebelum kejadian. Ya, tapi ingat laporan observasi akan tidak sambil mengisi observasi sambil melaporkan ke atasan Anda, sehingga potensi bahaya itu bisa diminimalis, dibersihkan, ya dihilangkan lah, dikurangi gitu ya. Jadi kalau dikira di situ ada hazard identification, H-nya risk assessment, dan D-nya determine control, sehingga bisa dikendalikan bahayanya. Lalu observasi ini sangat penting untuk membangun budaya keselamatan yang proaktif, memungkinkan organisasi mengidentifikasi dan menangani risiko melalui analisis dan tindakan korektif seperti pelatihan dan perubahan proses. Ya, mendorong pekerja untuk melaporkan insiden hampir celaka atau near miss, meningkatkan kesadaran keselamatan, mempercepat keterlibatan, dan akhirnya mengurangi kecelakaan. Ya, nah, safety observasi ini adalah pelaporan proaktif baik yang direncanakan maupun tidak, yang bisa menghilangkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan properti, tetapi memiliki potensi jika tidak mengisi observasi. Ya. Jadi kalau tidak mengisi observasi, berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Observasi dan mendokumentasikan kejadian, ya, atau near miss, membantu mengidentifikasi bahaya dan memperbaiki masalah keselamatan yang mendasar sebelum terjadi kecelakaan serius. Ya. Nah, ini pengamatan insiden yang sering terjadi adalah, ya, kalau observasi yang sering terjadi, mengamati terpleset, sandung, jatuh, apa sih? Oh, ternyata itu gotnya kebuka, itu bahaya kalau misalnya dibiarkan bisa tersandung. Tulis observasi. Oh, itu licin, itu lantainya licin, kalau dibiarkan bisa terjatuh orang atau customer. Tulis, ya. Oh, peralatan itu troli itu bannya rusak satu, sehingga membahayakan buat kerja. Tulis di observasi, isi formnya. Nah, itu yang harus dilakukan, dan rata-rata keseringan memang ini yang dilakukan. Ya, oke. Kalau kita lihat near miss observasi itu, di sini ada yang sering terjadi itu, ya, terpleset, tersandung, dan jatuh. Lalu peralatan dan mesin yang rusak, ya. Di sini ada bahaya tidak ditandai, lantai basah, ya. Lalu di sini ada mengoperasikan yang tidak sengaja, gagal mekanis, artinya mesin yang kalau mesin tidak diservis, tidak perbaiki, bisa menyebabkan operatornya yang tercelaka atau terlibat dari mesin yang tidak diservis. Ya. Lalu ini perilaku berisiko dan tidak aman, mengabaikan protokol keselamatan, artinya harusnya pakai safety shoes tapi tidak pakai safety shoes, ya. Bermain-main yang berbahaya, troli didorong gitu kan. Sebentar. Misalnya troli didorong gitu. Troli didorong ke temennya jauh 10 meter, misalnya troli didorong. Itu kan bahaya, ya. Jadi hand over itu
bisa menyebabkan kecelakaan. Lalu penggunaan alat yang tepat, ya, misalnya harus memakai troli, tapi mungkin pakai hand lift dan sebagainya, salah menggunakan alat gitu ya, sehingga menjadi berisiko terjadinya kondisi kebersihan yang buruk ya, yang tadi itu misalnya bahan kimia di mana-mana, terus pintu darurat yang terhalang, terus kabel yang terbuka, itu juga bisa menjadikan bahan kita untuk observasi ya, kabel listrik terbuka, pintu darurat yang terhalang box misalnya, terus tumpukan bahan kimia yang tidak sesuai, terus penanganan bahan kimia yang tidak benar gitu. Lalu cara melaporkan kejadian-kejadian ini adalah dengan apa? Dengan observasi. Aplikasi observasi atau Google Form ini bisa menampung laporan-laporan tersebut sehingga nanti kita bisa melihat mereview lah apa sih yang di problem gitu. Nanti saya menganalisis itu. Dengan melakukan observasi itu bisa report immediately dengan detail dan bisa melakukan investigasi dan implement corrective action-nya. Ya. Oke, itu adalah safety observasi. Bagaimana kalau security observasi atau melakukan observasi terhadap security keamanan ya. Kalau tadi kan safety yang terjatuh lah, yang ketinggian lah, yang unsafe condition, unsafe action ya. Nah kalau ini adalah security-nya. Kalau security-nya di sini banyak juga yang terkait dengan security. Contoh ya yang tadi sempat dibilang di awal, tukaran password di sharing sama teman-teman dan sebagainya. Lalu di sini ada observasi terkait physical security. Ya, physical security itu CCTV ternyata ada yang mati. Ya, CCTV tidak error, akses error. Ya, kalau aksesnya bagus ya isi observasi akses yang bagus gitu. Ya. Lalu observasi terkait personal related ya, jadi lebih ke perannya gitu ya. Terus observasi terkait event dan prosedur, jadi prosedur juga bisa terkait dengan kejadian dan prosedur. Jadi banyak sekali observasi yang bisa kita lakukan guna tujuannya adalah menekan kecelakaan, menjadikan nol insiden dan juga termasuk security-nya ya, security observasi gitu. Nah, physical security observasi itu diantaranya adalah access control bypass, ya. Access control bypass, lalu masuk tanpa pengawasan, api. Nah, kalau ini kan ini bisa kalau misalnya ada tamu diantar dan sebagainya, ini kan berarti memang sudah bagus. Artinya isi aja observasi positifnya bahwa tamu terkendali dengan bagus dan sebagainya. Jadi seakan-akan kita harus meliput kondisi baik dan kondisi jelek. Yang kalau misalnya tidak ada kondisi jelek berarti bagus dong. Harus isi yang bagusnya seperti itu. Ya. Kalau memang tamunya sudah di escort dengan bagus, ada tamu ya isi sepertinya. Toh itu kan nilai plus kita gitu. Nah, jangan sampai nggak ada observasi positif, nggak ada observasi negatif. Jadi nanti dari global menaikkan lagi gimana Indonesia nih? Karena orotannya kemarin Thailand yang paling banyak. Ya. Oke. Cyber security yang observasi ini ya lebih ke malware, pemblokan. Ini lebih ke perangkat lunak lah. Mungkin teman-teman tidak paham, tapi yang memang tidak mungkin ya tidak lebih jarang terjadi lah kalau misalnya di ke software ya. Oke, lanjut lagi, kita cek lagi hal berikutnya. Security news observasi ya, ini juga kalau misalnya lebih ke personel observasi itu misalnya ada apa namanya di pelecehan di tempat kerja ya, di tempat kerja itu ada yang bullying dan sebagainya, terus ada yang
kekurangan, ketidakpedulian terhadap safety, dia nggak pakai sepatu, dia nggak pakai sepatu safety, dia nggak pakai pes, dia masuk pintu nggak pakai aksesnya di rumah atau hilang. Ini adalah lebih ke personal. Jadi silakan diisi juga untuk melakukan itu. Ya, tujuan kita buat kebaikan, ya, bukan buat menjadikan orang lain. Oke, lanjut lagi. Bagaimana sih cara mereportnya? Nah, cara mereportnya adalah kita cukup scanning ke ini, ke safety observasi ini. Kalau saya coba bantu scanning, harusnya bisa ya. Misalnya saya contohkan, saya pindai. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, saya akan coba hilangkan background-nya, biar nanti teman-teman lihat background saya. Nah, non, tidak perlu menggunakan background, biar kelihatan. Sebenarnya. Oke, turn off, remove all. Nah, ini adalah observasi. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya emang sudah men-scan ini, bisa langsung masuk ke setiap observasi, lalu kita next atau berikutnya, nanti kita diisi untuk ngisi nama, ya, dan sebagainya. Seperti ini ya. Setelah kita mengisi negara, Indonesia, ini baru sini akan kita aktif behavior, gitu. Kalau kita isi positive behavior, ya itu. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu dengan men-scan ini, ya, di scan observasi ini. Oke, I find why to improve ways to improve safety and security every day. Ya, di kalau kita melihat ke seperti ini, kondisi seperti di stop, ya, stop. Nah, ini adalah yang harus kita observasi. Dengan melakukan observasi tiap hari, dan kita input semua informasi itu, kita bisa meminimalkan, mengurangi tingkat risiko kerjaan, ya. Dan ingat, ya, ini ada rewardnya, safety and security reward program. Sini kita lihat safety and security observasi reward program individu contributor. Jadi perorangan yang input observasi, lalu ada sub contributor section atau bagian, dan ada site level contributor. Jadi cabang mana yang paling banyak untuk input observasi, ya. Dan lalu ada best safety and security performance reward. Jadi ada reward per cabang. Dan di sini juga ada level engagement, kebersamaan per tahun. Nanti kita akan adakan ini. Lalu local safety and security KPI. Ya, ini KPI yang akan dimasukkan observasi itu dan safety itu ke goa di masing-masing bagian. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan secara singkat, ya.
dari mulai awal tadi, mulai back to basic atau mulai dari zero target, lalu ada si something, say something, lalu kita mengisi observasi baik itu safety maupun security, dan terakhir adalah safety security reward program reward performance. Jadi ini yang bisa kita bahas, nanti detailnya insya Allah saya akan coba sharing dengan teman-teman ke masing-masing cabang ya, sehingga bisa lebih dekat lagi, bisa sharing lagi, sehingga lebih jelas lagi ya. Paling enggak ini sebagai awalan bahwa kita dari BSKS ada program seperti ini, sehingga teman-teman akan lebih aware terhadap safety. Oke, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.